Perkenalkan, nama saya Herlambang Purna Samudra. Saya dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Jember D3. Dan sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang soal UAS semester 4, yaitu mata kuliah rangkaian elektronika 2. Ini termasuk tugas dari dosen. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu nomor 1 tentang gambarkan penguat gandeng. Penguat gandeng terdiri dari satu penguat gandeng RC dan penguat gandeng DC. Dan yang pertama saya akan menjelaskan yaitu penguat gandeng RC. Penguat gandeng RC yaitu ini contoh gambar rangkaiannya. Sebelumnya ini ada kesalahan sedikit, yaitu saya akan jelaskan dari penguat gandeng RC. Penguat gandeng RC pertama cara kerjanya ini di sini ada J-in, dan di sini ada R1, di sini ada R2, ini ada RC, di sini ada CC, RL, dan di sini ada RE dan ada CE. Dari ini ada VCC. Ini termasuk sumber. Dari cara kerjanya di sini, pertama VCC ini masuk ke 2 titik percabangan, yaitu R1. Sebelum ke R1 dia menuju ke IB. Cara mencari IB yaitu RE ditambah R1 tambah R2, dan setelah itu IB terus mencari VCE sama dengan IB dikali dengan RE. Dan kekurangan dari penguat gandeng RC tersebut yaitu setelan DC antar tahap tidak saling yang mempengaruhi, dan kedua analisis rangkaian lebih sederhana karena dapat dianalisis secara bertahap dan terpisah. Dan itu termasuk kelebihan dari rangkaian penguat gandeng RC, dan kekurangannya yaitu lebih banyak menggunakan komponen sehingga rangkaian menjadi lebih rumit. Dan yang kedua kurang ekonomis. Selanjutnya saya akan menggambarkan penguat gandeng DC. Penguat gandeng DC yaitu
penguat gandeng DC sendiri terdiri dari R1, R2, RL, dan RE. Penguat gandeng DC tersebut yaitu sederhananya dari RC. Nah, kelebihan dari penguat gandeng DC tidak banyak menggunakan komponen, jadi rangkaian itu menjadi lebih sederhana, jadi operasi lebih mantap dan lebih ekonomis. Dan dan kelemahan dari penguat gandeng DC, analisis rangkaian lebih rumit karena tidak dapat dianalisis per tahap, dan yang kedua, apalagi terjadi kerusakan berpengaruh pada antar tahap sehingga trouble shooting lebih rumit. Ya, saya akan menjelaskan yaitu soal nomor 2. Gambarkan dan jelaskan prinsip kerja dari jenis-jenis osilator. Nah, jenis-jenis osilator yaitu jenis osilator tersebut ada 6, yaitu sinusoidal osilator, kedua pergeseran fase, osilator, ketiga jembatan Wien, osilator jembatan Wien, yang keempat osilator Colpitts, kelima Clap, keenam Dari sini saya akan menjelaskan salah satu osilator, yaitu pergeseran fase osilator. Nah, sebelumnya saya gambarkan pergeseran fase. Saya gambarkan dulu. Saya akan menjelaskan osilator Hartley. Mohon maaf, saya akan menjelaskan osilator Hartley. Dan sebelumnya saya akan gambarkan, yaitu osilator Hartley itu terdiri dari seperti kayak penguat gandeng tadi. Mohon maaf.
sini, yaitu prinsip kerja osilator tersebut, yaitu ketika sirkuit dihidupkan, kapasitor dibuka, dan ketika kapasitor tersebut terisi penuh, maka akan dibuang melalui komponen L1 dan L2. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu nomor 3 soalnya rancanglah suatu penjumlahan dari op M. Nah, di sini soalnya itu rancanglah suatu penjumlahan dari op M dengan masukan 4, yaitu 4 masukan, dan berikan contoh perhitungannya. Nah, dalam rancangan 4 op M, yaitu 4 sumber, ada 4 sumber yang terdiri dari R1, R2, R3, R4, RF, Vout, dan Vin. Dimana ada Vout pasti ada Vin, nggak mungkin kalau tidak ada Vin. Nah, rumusnya yaitu V0 sama dengan min RF per R1 kali VS1, yaitu V atau V sumber atau Vin. Kita tambahkan semua, RF per R2 VS2 plus RF per R3 VS3 plus RF min per R4 VS4. Jangan lupa tutup kurung dan kurung. Ya, selanjutnya saya menjelaskan yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu sebutkan kelebihan dari penguat balikan. Ini sebutkan kelebihan dari penguat negatif feedback. Penguat negatif feedback kelebihannya yaitu menstabilkan penguatan, yang kedua memperbaiki impedansi, ketiga mengurangi lebar pita,
yaitu mengurangi efek distorsi. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.